Oke, materi selanjutnya adalah prinsip dan aspek geografi. Di dalam geografi ada yang dinamakan dengan prinsip geografi dan aspek geografi. Apa itu prinsip dan aspek geografi? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip geografi. Ada 4 prinsip geografi yang dimana keempat prinsip tersebut ada yang saling berhubungan, ada pula yang tidak saling berhubungan. Oke, bisa kalian baca dulu tentang apa yang dimaksud prinsip deskripsi, keruangan, persebaran atau distribusi, dan prinsip interrelasi. Saya akan menjelaskan secara terperinci satu persatu tentang yang pertama adalah prinsip deskripsi. Diartikan sebagai penjelasan yang lebih jauh atau lebih terperinci tentang gejala atau fenomena alam yang sedang dipelajari dan diselidiki. Prinsip ini bisa disajikan dalam bentuk tulisan, kalimat, peta, gambar, tabel, dan juga grafik. Jadi dalam menjelaskan gejala atau fenomena yang ada di permukaan bumi ini bisa dijelaskan dengan berbagai macam ya. Bisa menggunakan peta, tadi tulisan, kalimat, gambar, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Contohnya adalah sini. Di sini kalian bisa melihat adanya data tentang banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2017. Bisa dilihat garis yang berwarna biru lebih gelap adalah merupakan menggambarkan tentang banjir, fenomena banjir, sedangkan yang biru muda adalah tanah longsor. Dilihat di sini, fenomena banjir yang terjadi pada tahun 1998 itu sekitar 50 kali banjir. 50 kali banjir, kemudian turun sampai pada tahun 2001. Kemudian naik lagi sampai pada tahun 2004. 2004 itu terjadi sekitar 300 kali fenomena banjir. Kemudian turun pada tahun 2005 sampai akhirnya naik terus dan melejit pada tahun 2010. Pada tahun 2010 itu lebih dari 1000 fenomena banjir terjadi di Indonesia. Ini merupakan contoh dari adanya prinsip deskripsi yang digambarkan dengan menggunakan grafik. Dari grafik ini bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Seperti itu ya. Jadi dari sebuah grafik bisa mendeskripsikan apa yang akan dijelaskan. Prinsip yang kedua adalah prinsip persebaran. Merupakan persebaran tentang suatu fenomena, gejala, ataupun bentang alam, tumbuhan, hewan, manusia di muka bumi ini. Karena persebarannya pasti tidak merata. Terkadang suatu gejala sangat sering terjadi di suatu tempat. Terkadang suatu flora akan banyak di suatu tempat, tetapi di tempat yang lain sangat sedikit. Contohnya di sekitar Pantura, Pulau Jawa, pantai utara Pulau Jawa. Saat ini sering ketika musim penghujan sangat sering terjadi banjir. Berbeda dengan pada wilayah dataran tinggi, contohnya daerah Wonosobo, daerah Purworejo, daerah Ungaran, Salatiga, Boyolali, itu bahkan mungkin sangat jarang terjadi banjir. Dari sini bisa terlihat persebaran banjir itu tidak merata, ya kan? Oke, saya akan menjelaskan dengan sebuah gambar. Yang pertama di sini adalah di sini
Prinsip persebaran distribusi digambarkan dengan sebuah gambar peta. Di sini ada gambar tentang persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Persebarannya ada di sepanjang Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ke Sulawesi, Sulawesi Utara, sampai dengan Maluku, dan sebagian di pulau-pulau kecil di Indonesia. Persebarannya tidak merata ya. Bahkan di beberapa pulau di Indonesia tidak ada gunung berapi. Ini contoh persebaran. Contoh yang lainnya, ini merupakan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di mana ini? Sumbawa ada gips. Jadi di wilayah Sumbawa terdapat sumber daya alam gips. Di Flores ada granit. Di Tulungagung ada marmer. Di Yogyakarta juga ada marmer. Ada granit juga. Di Cepu ada minyak bumi. Di Cilacap ada biji besi dan lain sebagainya. Ini persebaran tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi persebaran baik fenomena ataupun sumber daya ataupun manusia apapun yang pastinya tidak merata di permukaan bumi kita ini, di muka bumi kita ini. Yang ketiga adalah prinsip interrelasi. Interrelasi merupakan hubungan yang saling terkait dalam ruang. Ruang di sini adalah permukaan bumi ya, yang saling terkait antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya. Seperti itu. Contohnya adalah ketika curah hujan tinggi, maka akan terjadi banjir. Seperti itu. Contoh yang lainnya, ketika adanya pertemuan lempeng, maka dampaknya adalah di daerah tersebut kemungkinan besar lebih sering terjadi gempa bumi. Kemudian bisa juga karena pertemuan lempeng, maka akan ada gunung api. Karena ada gunung api, maka akan terjadi erupsi. Seperti itu. Contoh yang lainnya, karena letak Indonesia di khatulistiwa, maka mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, maka perbedaan siang dan malam itu tidak berbeda jauh, atau lama siang dan malamnya itu tidak berbeda. Itu. Yang ketiga adalah prinsip keruangan, korologi. Prinsip ini meninjau suatu gejala atau fakta ataupun masalah geografi di permukaan bumi yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, interaksinya, integrasinya dalam suatu ruang tertentu, yang kemudian memberikan karakteristik pada kesatuan gejala tersebut. Jadi pada suatu ruang atau suatu wilayah di permukaan bumi digambarkan dengan semua prinsip itu. Ketika ada suatu wilayah dijelaskan dengan beberapa prinsip, maka hal itu disebut sebagai prinsip korologi. Sebenarnya tidak harus semuanya ya, minimal ada 2 prinsip saja yang digunakan, itu sudah masuk ke dalam prinsip keruangan atau korologi tadi. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam aspek geografi. Aspek geografi ada 2 aspek inti, yaitu aspek fisik dan aspek manusia.
Aspek fisik adalah bentuk fisik yang ada di bumi, bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa panas matahari, bisa berupa topografi, relief, bentuk muka bumi, relief itu bentuk muka bumi, ataupun yang lainnya. Kalau aspek manusia di sini adalah manusia dilihat hubungannya dengan manusia yang lain, ataupun manusia dengan makhluk hidup yang lain, seperti itu. Aspek fisik dalam geografi ada 3, aspek biotik, abiotik, dan topologi. Aspek biotik merupakan biotik itu makhluk hidup ya, bisa berupa flora, fauna, vegetasi, dan kajian penduduk. Jadi dalam aspek geografi, aspek fisik, aspek biotik tadi, yang ada di dalamnya adalah makhluk hidup, vegetasi, flora, fauna, dan kajian penduduk. Aspek abiotik, A itu kan tidak ya, biotik itu makhluk hidup, tidak hidup, bisa berupa air, tanah, suhu, kelembaban, udara, semua aspek yang tak hidup, batuan, itu masuk ke dalam aspek abiotik. Dan yang ketiga adalah aspek topologi. Topologi di sini berarti adalah unsur letak, batas, luas. Morfologi itu bentuk permukaan bumi, itu masuk ke dalam aspek topologi. Tuh. Dan yang terakhir adalah aspek manusia. Di sini dilihat manusia sebagai objek dengan berbagai gejalanya. Ada aspek sosial yang meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunitas. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu dilihat dalam geografi seperti apa. Ada tradisinya, ada adat istiadatnya, ada komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Yang kedua adalah aspek budaya. Jadi manusia dilihat dari bagaimana budayanya. Bisa meliputi pendidikan, agama, bahasa, kesenian. Budaya itu kan seperti itu ya. Budayanya seperti apa sih? Budayanya ya bisa dilihat dari agamanya Pak, seperti apa. Bahasanya digunakan bagaimana. Keseniannya apa. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dalam geografi, aspek ekonomi ini adalah yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Bisa pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, perikanan, industri, dan transportasi. Seperti itu. Sedangkan aspek politik, maaf ini aspek politik ya. Aspek yang meliputi unsur pemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan melalui chat ya, chat dalam Microsoft Teams ataupun yang lainnya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.